Selamat siang, Mbak Mawar. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pagi apa tadi? Tadi lagi belajar, Bu. Belajar. Iya, Beneran Bu. belajar. Bu. Sudah kenal ya dengan saya? Udah, Bu. Ya. Sebelumnya sudah tahu belum? Bu Nini panggil Mbak Mawar melalui Zoom meeting ini. Tahu, Bu. Kenapa? Karena saya terlambat ke sekolah, Bu. Sama sering bolos. Oh ya. Sebelumnya sudah pernahkah Mbak Mawar melakukan konseling individu? Sudah belum? Belum, Bu. Belum. Sudah tahu belum konseling individu itu apa? Belum tahu, Bu. Saya jelaskan ya, konseling individu adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk apa? Membantu memahami masalah dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli. Konseli itu apa? Sama dengan klien, sama dengan apa siswa yang sedang mengalami masalah. Nah, tujuannya apa dari konseling individu ini? Tujuannya yaitu tadi membantu konseli atau siswa atau Mbak Mawar untuk bisa memahami dirinya dan permasalahannya dan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Bahwa konseling individu mempunyai asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Mawar silahkan cerita tentang masalahnya dan tidak usah takut karena Bu Nini tidak akan bercerita kepada siapa-siapa itu. Nah, sudah siap belum untuk melakukan konseling ini? Sudah, Bu. Nah, kita sepakati dulu ya, nanti kita melaksanakan konseling berapa menit? 30 menit. 30 menit, oke. Nah, Mawar kok sering tidak masuk, karena apa? Dan absennya juga blong. Sebelum PJJ juga sering tidak masuk, sering terlambat. Sekarang masa pandemi, PJJ di rumah juga tidak aktif mengikuti pembelajaran. Belum PS. Kan saya sekolah. Pulang paling sore jam 3, habis itu kerja, Bu. Paling pulang kerja itu jam 12 malam. Kadang sampai pagi. Habis itu main HP. Tapi nggak bisa berhenti, kayak kebablasan gitu, Bu. Jadi sampai pagi main HP, sampai ketiduran. Tadi Mbak Mawar bilang karena sering main HP dan kerja ya. Kerja apa ya? Iya, itu kerja paruh waktu, Bu, sebenarnya. Kerjanya jam berapa? Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam, Bu. Kadang kelewat Sampai jam berapa? paling enggak jam 2 atau jam 1 gitu, Bu. Oh, nah itu kerjanya apa, Mbak? Kerjanya di restoran, Bu. Jadi pelayan kayak gitu, waiter. Oh, gitu. Orang tuamu tahu nggak kalau kamu kerja? Tahu, Bu. Tapi nggak tahu kalau masalah saya terlambat atau bolos sekolah. Oh, gitu. Nah, setelah pulang dari kerja itu yang kamu lakukan apa? Main HP, Bu. Main HP. Ya, karena nggak bisa langsung tidur. Main HP sampai jam berapa? Sebenarnya kalau ngerasainnya cuma sebentar, Bu, tapi tiba-tiba udah sejam lewat gitu aja. Kadang pulang kerja sampai pagi jam 5 gitu baru selesai main HP. Selain main HP, Kadang nongkrong sama temen, Bu. oh, jadi Mbak Mawar setelah pulang kerja kadang main HP dan kadang juga nongkrong sama teman sampai pagi ya. Ya, Bu. Nah, manfaatnya apa kalau dari main HP sama nongkrong itu? Ya, kalau main HP kan bisa buat hiburan, Bu. Kalau nongkrong sama temen kan juga bisa buat cerita-cerita gitu.
Soalnya kan jarang ketemu juga. Nah, kalau kerja kan capek. Apakah nggak sebaiknya waktu yang digunakan untuk main HP dan nongkrong itu buat tidur aja? Soalnya susah Bu, setiap lihat HP itu ya pengennya main gitu. Nah, manfaatnya apa dari nongkrong tadi? Ya bisa cerita sama teman-teman kayak gitu Bu. Terus kamu dari nongkrong itu sehingga kamu paginya tidak bisa bangun dan akhirnya tidur sampai siang, tidak mengikuti pelajaran, sering Ya, terlambat itu ya. ya. Nah, bagaimana untuk menghindari atau menghentikan perilakunya Mbak Mawar untuk tidak terlambat lagi? Seharusnya saya juga ngurangi main HP, ngurangi nongkrong juga. Seharusnya pulang kerja langsung istirahat, tidur. Kalau Ya, enggak kan misalnya dibangunin ibu 6:30 siang, mungkin saya bisa minta tolong dibangunin jam 6 pagi. Maksudnya lebih pagi biar nggak terlambat. ya bagus. Bagus Mbak Mawar. Coba ceritakan dulu setiap harinya itu bagaimana? Dari bangun tidur aktivitasnya apa? Ya kan kadang habis pulang kerja itu main HP sampai pagi, habis itu Ya. ketiduran. Sebenarnya jam 6:30 dibangunin, tapi ya karena ngantuk itu ketiduran lagi, akhirnya jadi terlambat. Habis itu kalau siang juga paling juga main HP Bu, sampai sore Yang baru kerja. ya tadi yang membangunkan siapa? Bangun Bu, sendiri? Oh, ibu. Lah ya udah dilan. Terus keterlambatan itu mempengaruhi untuk kelulusan. tahu Bu. Tahu. Coba dipikirkan lagi. Kalau seumpama ini terjadi terus-menerus, nanti ke depannya seperti apa? Ya mungkin saya nggak bisa lulus juga Bu, karena nilai saya mungkin yang kurang. Oh, ya, bagus. Terus bagaimana keinginan yang dipikirkan Mbak Mawar untuk bisa bangun lebih pagi? Jalan keluarnya seperti Ya, apa? alarm juga bisa Bu sebenarnya. Ya itu tadi minta tolong ibu bangunin lebih pagi. Habis itu ngurangin main HP sama nongkrong sama teman-teman. Ya, bagus. Selain ini, apalagi yang bisa menjadi alternatif? Ya ngidupin alarm itu loh Bu. Udah pun alarm. Oke, bagus. Itu bisa dilakukan ya, Mbak. Ya Jadi, Bu. sekarang kita mengambil kesimpulan ya. Tadi Mbak Mawar sering terlambat ketika pembelajaran normal dan sekarang ketika PJJ juga tidak bisa bangun pagi, masih sering blong untuk presensinya dan tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh gitu. Tadi disebabkan oleh itu ya kerja, setelah pulang kerja masih nongkrong dan main HP. Nah tadi Mbak Mawar mempunyai alternatif. Ya Tadi alternatifnya apa aja coba? minta ibu bangunin lebih awal. Ya, menyuruh ibu untuk membangunkan lebih awal, apalagi Menghidupkan alarm. menghidupkan alarm ya bagus. Terus Yang paling penting juga ngurangi main HP sama nongkrong sama teman. ya bagus itu. Nah, setelah mengikuti konseling ini perasaannya gimana? Nggak terlalu puas sih Bu, karena dilaksanainnya daring, nggak secara langsung. Oh ya, ya saya juga memahami Mbak. Baiklah kita akhiri ya untuk konseling hari ini. Apakah masih perlu dilanjutkan untuk konseling berikutnya? Nggak Bu. Tidak. Oke. Makasih Bu. Ya, ya sama-sama Mbak. Semoga menjadi lebih baik, bisa tertib lagi mengikuti PJJ, mendapatkan nilai yang bagus dan Ya bisa Bu. lulus. Sekian dulu ya untuk konseling hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.